masyarakat banyak mengira itu Kominfo Dumai. Sedangkan kami tidak punya wewenang untuk itu, Bang. Yang ada seperti yang Bang bilang tadi, kami hanya keterbukaan informasi, pemerintah dan juga citra daerah. Berarti berkaitan dengan daerah lokal ya. Daerah lokal. Pemerintah daerah. Inti dari segalanya literasi, Bang. Literasi. Bagaimana kita sebagai masyarakat juga melihat ketika ada berita seperti hal itu, jangan semuanya kita terima, Bang. Karena, Bang, menurut survei yang pernah saya baca nih, Bang, PISA 2018 dari survei internasional, masyarakat Indonesia ini dari 77 negara, Bang, peringkat 71 masalah literasinya, Bang. Jadi memang dari Kemenkominfo itu kita langsung pakai cap di hoax, langsung memberi cap hoax, karena memang tidak memberi ruang lagi, Bang. Tidak memberi ruang lagi buat masyarakat menggiring isu. Dan teman-teman rekan media yang saat ini kita bermitra sama kita, memberikan informasi, dan pemerintah tanpa media nggak bisa apa-apa, Bang. Gitu. Artinya publikasi kita, dan dulu pemerintah itu tertutup, Bang. Sekarang juga ada keterbukaan informasi kita. Mall pelayanan publik memang kemarin kita dapat penghargaan juga ya, karena memang dari di bawah kepemimpinan Haji Faisal ya. Dalam beberapa tahun beliau menjabat, beliau berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang prima, dan alhamdulillah adanya mall pelayanan publik memberikan kemudahan. Di sana ada pengurusan KTP, semuanya dari Samsatnya juga ada. Intinya semua pengurusan yang saat ini itu semua satu pintu, Bang, dan masyarakat itu disajikan dengan Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Senang sekali saya kembali hadir menyapa sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, dan di malam hari ini tetap menghadirkan sosok-sosok tokoh-tokoh penting yang ada di Kota Dumai dalam rangka membahas, memberikan informasi juga, mengklarifikasi juga banyak hal tentunya. Dan di momen ini kita beri kesempatan kepada Diskominfo Kota Dumai ya. Apalagi ini berkaitan dengan persiapan buat menjelang tahun politik ya, 2024 ya, 14 Februari tepatnya. Jadi kita pengen juga nih bertanya-tanya soal peran Diskominfo yang pastinya sangat besar sekali ya. Apalagi untuk menangkal permasalahan-permasalahan hoax ya di Kota Dumai. Siap. Selamat datang Bang Sadam, Pak Sadam apa nih manggilnya nih? Bang Sadam aja. Bang Sadam ya. Jadi mewakili dari Kepala Dinas ya. Pak Kadis ya. Jadi kita perkenalkan dulu beliau. Sehariannya beliau sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Kominfo Tiksan ya. Pasan sekarang. Jadi pakai Tiksan ini berarti statistik dan persandian ya. Oke. Bernama Muhammad Sadam SSTP MIP. Wah. Silakanlah untuk tambungannya, dipersilakan Pak Sadam buat menyapa penonton kita dan juga memperkenalkan dirinya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Baim ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sadam. Lahir di Dumai. Tepatnya kita dekat nih, Bang. Jadi Sukosari. Sukosari balanya. Lahir Sukosari, dekat kan. Lahirnya di sana. Di sana. Tinggalnya dulu di sana, sekarang udah di Lumba-Lumba sekarang. Di Lumba-Lumba di Dok ya. Di Dok. Dan alhamdulillah udah 4 tahun nih di Diskominfo Tiksan. Jadi Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik atau dikenal IKP. Sebelumnya juga saya pernah di protokol juga. Dan saat ini dipercaya mungkin Januari ini tepat genap 4 tahun, Bang. 4 tahun ya. 4 tahun kita bersama berkominfo ini. Ya seperti Bang bilang tadi, hoax dan juga informasi dan berita media segala macam, itu rekan kerja kami seperti mitra kerja. Seperti itu, Bang. Oke. Tuh perkenalan beliau ternyata diulik-ulik nggak jauh-jauh ya. Lahirnya juga di sini di Sukosari. Tangga Bang Farid juga. Iya, tetangga ya. Nggak jauh dari situ domisili dulu. Nggak jauh ya. Kita dulu ke masjid sama-sama sama Bang Farid kan, sama bareng kita. Iya. Siapa? Arga. Arga tuh abang saya. Arga mana? Arga tahun sekolah. Oh, kan sekolah. Berarti teman ya. Iya. SMA 1 berarti. Iya. SMA 1. Oke, ini kita sedikit memberikan gambaran kepada
penonton kita bahwasanya tugas pokok dari Diskon Info Tixar ini memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan media. Mas saya melakukan diseminisasi informasi dan pembinaan komunikasi ya. Benar. Baik komunikasi interpersonal maupun sosial juga. Menjadi juru bicara pemerintah daerah. Benar. Dokumentasi dan publikasi juga. Benar. Ya. Banyak tugasnya Bang ya. Ya, intinya bagaimana informasi dan pemerintah bisa tersampaikan juga ke masyarakat ya. Keterbukaan informasi lah intinya seperti itu ya. Itu intinya, keterbukaan informasi, bagaimana informasi yang seharusnya mungkin sulit didapatkan di media-media umum ya. Benar. Jadi tugas dari Diskominfo untuk menyampaikan kepada masyarakat juga ya, terkait banyak hal lah ya, anggaran, pembangunan, infrastruktur dan lain-lainnya. Oke. Kita mau mulai bertanya ini ya. Baik. Ini masih ada rancu nih di masyarakat ya. Keterkaitan masalah pekerjaan nih. Kemenkominfo ya, kementerian ya. Diskominfo. Ini secara jalurnya nih ada keterikatan atau gimana nih? Jadi memang banyak wewenang yang rancu ya dalam hal ini seperti tugas dari Kemenkominfo dan Dinas Kominfo. Yang jelas seperti halnya kemarin banyak ya, salah satu contoh Bang. Pengurusan HT jaringan ya. Itu banyak datang ke Kominfo nih Bang. Datang ke Kominfo karena taunya kan Kominfo. Rupanya kan itu di Balmon dan di Balai Monitor ya. Dan juga Kemenkominfo itu kata orang kayak kemarin ya, seperti situs-situs segala macam itu tugasnya judi online itu tugasnya Kominfo. Jadi masyarakat banyak mengira itu Kominfo Dumai. Sedangkan kami tidak punya wewenang untuk itu, Bang. Yang ada seperti yang Bang bilang tadi, kami hanya keterbukaan informasi pemerintah dan juga citra daerah. Berarti berkaitan dengan daerah lokal ya. Daerah lokal. Pemerintah daerah itu ya. Tidak secanggih itu kita bisa ngapain situs-situs. Nggak sampai situ wewenangnya. Nggak sampai situ ranahnya ya. Ranahnya. Cuman kita diberikan juga di persandian. Kita ada sandimen juga. Di situ juga kita sudah ada tenaga ahli juga dan ada aplikasi juga di dalamnya. Di situ ada tim-tim kita dan ya namanya tenaga IT kan punya kemampuan tapi tidak memiliki kewenangan untuk memblok situs segala macam. Mungkin kita juga pernah diserang hacker juga Bang, situs pemerintah itulah. Ya tidak oknum-oknum oknum jahil segala macam itu bisa kita berantas Bang. Tapi kalau yang sifatnya judi online kan banyak tuh. Kemarin ada judi online, banyak kita kena tag juga di Instagram Bang. Itu tidak wewenang kita. Jadi ada pembatasannya Bang di situ. Ya, jadi ini kita sampaikan juga kepada masyarakat, terutama di Kota Dumai, bahwasanya ini beda ya. Beda. Kementerian dan Dinas Komunikasi Informasi yang ada di Kota Dumai ini tidak satu jalur ya. Nah, karena itu sifat kementerian. Ini adalah kedinasan. Kedinasannya berkaitan dengan pemerintah daerah berarti ya. Jadi ranah pekerjaannya juga sangat berbeda ya. Kalaupun ada kemiripan tetap ada ya. Kita tetap melapor ke sana juga. Misalnya di sana kita ada bidang IKP, di sana ada Dirjen IKP. Dirjen IKP-nya. Jadi tidak serta-merta nyangkut tapi tetap terhubung juga nih. Ada laporan juga laporan ya. Kita tetap ada melaporkan. Wewenang tadi. Berkaitan dengan wewenang tadi. Powernya jauh ya. Jauh ya. Mereka punya tim-tim yang memang luar biasa kan. Seperti itu. Jadi sudah jangan jelas sekali di masyarakat Kota Dumai ini bukan wewenang mereka seperti judi online dan juga mungkin situs-situs yang negatif ya. Itu. Itu banyak tuh kita serang. Ini situs ini malahan kemarin ada website kena hack segala macam gitu kan. Kita di tag gitu untuk bantu. Ya kita nggak ranah kita juga Bang itu kan. Kita hanya bisa membenerin situs-situs pemerintah yang kena hack. Yang berkaitan itu. Dengan itu ya, pemerintahan. Bagaimana membranding pemerintah, memframing pemerintah ya. Benar. Ya, tujuannya itu hal-hal positif pastinya ya. Seperti itu Bang. Yang pastinya hari ini kita bisa menemukan banyak pihak, banyak institusi juga mengkampanyekan untuk terselenggaranya pemilu damai. Ya. Terus kita juga pengen nih seperti di kementerian juga, termasuk di kementerian nih. Termasuk Kementerian Kominfo ya. Terus gimana nih Kota Dumai, Diskominfo sendiri nih? Baik, untuk dalam tahun politik tahun politik dan kita akan melaksanakan pemilihan umum ya. 14 Februari mendatang. Kita kemarin juga udah roadshow ya Bang untuk ke pemilih pemula ke Semansa, ke sekolah-sekolah SMA. Kita juga ya para pemilih pemula nih kan Bang banyak di Bang ya saat ini dipengaruhi kalau milih
nanti gini. Kalau misalnya suara kalian seperti ini. Jadi kita memberi pemahaman, jangan sampai mereka tuh golput, Bang. Jangan sampai mereka golput ya. Main game Mobile Legends, begadang, pas pemilihan nggak milih gitu, Bang. Milih akhirnya. Nah, jadi kita hal-hal dari bawah dulu, Bang, karena mereka adalah saat ini pemilih pemula itu sangat banyak, Bang. Banyak ya. Jadi banyak juga dari partai-partai politik menyasar juga ke sana nih arahnya. Penting juga kita berikan edukasi kepada mereka, pemahaman ya. Lantas, selanjutnya jangan sampai mereka ini pertama kena hoaxnya, Bang, kena hoax juga dan hingga malas melek politik, Bang. Melek dalam arti kata melek politik seperti ini. Nggak pedulilah aku. Apatis. Seperti itu. Jadi dari awal kemarin kita sudah ke sekolah-sekolah, kita juga udah banyak beberapa kegiatan, kita juga punya Instagram, kita punya Facebook juga, ya kita juga seluruh kanal kita masuki, Bang, agar bagaimana kita mensosialisasikan agar pemilu kita ini terbebas dari hoax, Bang. Walaupun nggak bisa, pasti hoax banyak. Pasti. Cuma bagaimana dengan edukasi tadi bisa menjadi sarana untuk memfilter tadi ya. Memfilter, Bang. Memang saat ini dari seperti Abang bilang tadi dari Kemenkominfo itu ada cyber yang hoaxnya, istilahnya satgas hoaxnya, anti hoaxnya. Jadi di situ memang banyak sekali berita hoax masuk dan kami misalnya ada berita hoax masuk dari Kota Dumai, kami juga melapor ke sana dan akan dikirim rilisnya dari mereka dan akan langsung link mereka memberikan ini hoax seperti itu, Bang, kira-kira. Pandangan Mas Sadap sendiri nih dari kontestasi 2019 lalu ke peralihan ke 2024 ini ya. Kalau kita ngelihat riuhnya ya, kayaknya lebih aman sekarang nih. Lebih smooth, lebih soft ya. Lebih soft saya ini ketimbang yang dulu ya. Dulu gontok-gontokan. Ya. Dan juga jangan saya ngomongin yang lain, saya juga terlibat juga di dalamnya pada waktu itu 2019 ya. Grup keluarga saling pokoknya riuhnya luar biasa pada waktu itu ya. Ternyata saat ini lebih soft, tapi ada kondisi juga ini bukan suatu hal yang juga kita berarti tidak harus waspada ya. Karena ada indikasi-indikasi juga ya seperti yang saat ini tersebar di masyarakat, informasi-informasi yang kita juga belum bisa mendapatkan akurasinya kebenaran atau tidaknya, tapi dari sumber-sumber yang mungkin ya sedikit bisa dipercaya atau seperti apa, ada indikasi bakal terjadi kecurangan pemilu ya. Itu juga perlu kita persiapkan nih langkah-langkah antisipasinya mungkin seperti itu. Kalau sudah kecurangan pemilu berarti ini bisa mengarah kepada informasi-informasi yang tidak benar dan lain-lainnya ya. Terus ada pemframingan, adanya ketidaknetralan dari alat negara, ASN juga ya. Mungkin juga perlu tanggapan nih dari Diskominfo Kota Dumai ini. Baik, jadi seperti hal yang Abang bilang sampaikan tadi, Bang Baim sampaikan tadi, inti dari segalanya literasi, Bang. Literasi. Bagaimana kita sebagai masyarakat juga melihat ketika ada berita seperti hal itu, jangan semuanya kita terima, Bang. Karena, Bang, menurut survei yang pernah saya baca nih, Bang, PISA 2018 dari survei internasional, masyarakat Indonesia ini dari 77 negara, Bang, peringkat 71 masalah literasinya, Bang. Dan Singapura nomor 2, Bang. Artinya apa? Ketika ada dapat berita, kita melihat judul aja, Bang. Judulnya aja nggak kita klik. Nggak dibaca lagi. Nggak kita baca, Bang. Kurang literasi. Dan nggak kita cek valid datanya, Bang. Sumbernya dari mana, ya. Sumber dari mana. Bicara siapa. Hanya menggiring opini, tiba-tiba ya namanya masyarakat, Bang, diputar terus dengan berita seperti itu, di brainwash segala macam istilahnya kan. Intinya kita kembali ke masyarakat, kita kan masyarakat punya smartphone, Bang. Iya. Tentunya kita harus lebih pintar dari smartphone itu, Bang. Menggunakannya terus menyiasatinya lah dalam hal ini. Menyiasatinya benar, Bang. Karena seperti tadi disampaikan Gus Adam ya, bahwasannya ya berita kalau sudah di branding secara terus-menerus, yang awal itu berita tidak benar, tapi bisa menjadi suatu hal karena di masyarakat ini jadi jadinya. Bisa jadi loh. Karena di branding dengan terus-menerus tadi. Terus dilihat terus dan masyarakat ini mudah bener nih. Oh bener berarti ini. Nggak ada valid lagi, nggak ngecek lagi. Ngecek lah di Google. Bener nggak yang informasi dari yang saya baca ini? Seperti itu. Karena kita kurangnya literasi melihat judul. Karena bagaimanapun yang kita tahu hari ini, fakta hari ini, buzzer-buzzer di Indonesia itu benar-benar ada. Toh ternyata dia dibayar siapa atau siapa kita nggak ngerti, nggak ngebahas itu ya. Tapi keberadaan buzzer kita akuin itu benar-benar nyata ya. Jadi ini harus kita waspadain. Kepentingan untuk apa juga nggak tahu nih deh ya. Pasti ya entah ini untuk kepentingan memecah belah di masyarakat ya, atau hanya iseng. Tapi nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin ada pasti ini ada kepentingan di belakangnya ya. Kepentingan apa? Kepentingan besar kecil kita nggak mau terlalu jauh ke sana ya, karena bukan kapasitas juga kita buat bahas ini ya. Oke.
kategori disinformasi, misinformasi, malinformasi. Ini sebenarnya apa nih maksudnya nih, Pak? Disinformasi ya. Disinformasi ini seperti ini, Bang. Misalnya kemarin ya COVID COVID vaksin ya. Ini kita kembali lagi kelas balik ya. Kelas balik. Vaksin misalnya menyebabkan kita ketika vaksin itu menyebabkan badan kita sakit segala macam gitu kan, jangan mau divaksin. Padahal gitu kan, istilahnya memang pada prinsipnya vaksin itu kan ada yang pengaruh sakit. Benar, misalnya ada yang ngerasain badan meriang. Karena gitu kan. Secara garis besarnya vaksin itu adalah virus juga dimasukkan dalam dia untuk menyerang virus tadi ya. Iya benar. Nah, mungkin ada daya tubuh orang beda-beda nih. Ya. Oke, terus. Jadi vaksin tersebut jangan vaksin seperti itu kan. Artinya perlu kita luruskan, Bang. Nah, jadi masyarakat ini emang betul yang kita rasakan itu kan. Tapi yang penekanan pada mulut ke mulut itu membuat nggak usah vaksin lah, sehingga jadi takut, Bang. Ya, ada ketakutan. Padahal memang itu perlu kita luruskan. Disinformasi artinya memang ada efek seperti itu, tapi bukan berarti akan mengganggu segala macam. Itu salah satu contohnya seperti itu, Bang. Kalau malinformasi ini kita melihat ya seperti kemarin. Apa juga nih, Bang ya, kayak COVID, Bang. COVID pertama di Dumai itu kan ada abang pernah dengar nggak yang kapal ada ada yang pasien COVID bawa ke Dumai kan? Oh iya, dari daerah tertentu lah, daerah tertentu ya. Bawa ke Dumai, habis itu ke bank ini, ke toko ini segala macam gitu. Pada kenyataannya gitu kan, Bang. Pada kenyataannya memang kapal itu ke Dumai, Bang. Kapal itu ke Dumai, namun yang ke sana itu tim dari kesehatan pelabuhan. Ya cuman dia namanya oknum, Bang, membuat cerita dia memang ada pasien COVID kesekian. Kemarin 01, 02 gitu, Bang. Dia 03. Pakai nomor dulu kan. Bahwa dari kapal itu dari luar negeri itu turun ke Dumai, habis itu disinggah ke sana, singgah sini. Dan kami dulu kelabakan juga, Bang, masalah COVID ini, Bang. Sempat juga ada swalayan besar di Dumai juga, Bang, karena pesannya itu dari WhatsApp, Bang, WhatsApp grup. Jangan ke sana, pasien COVID itu belanja di sana. Dan itu pada saat COVID kemarin kita luar biasa, Bang. Tugas kita ya membenarkan, banyak orang buat ngarang cerita, Bang. Habis itu share-nya pasien COVID habis dari Bank Mandiri misalnya. Ya kayak gitu, Bang, hal seperti itu. Buat panik ya, bukan membuat suatu keadaan bisa menjadi lebih malah panik orang. Padahal memang pada sebelumnya memang pasien COVID-nya dia sebelum kena COVID, dia memang ke belanja di situ. Tapi pada prinsipnya itu kan sebelum COVID. Jadi perlu diluruskan hal seperti itu dan akan merugikan, Bang. Sampai-sampai, Bang, salah satu swalayan besar itu sepi, Bang. Dibuat cerita segala macam seperti itu, Bang. Ya itulah salah satu kita hadir di sini bagaimana ya kita bisa menyampaikan ke masyarakat langsung nih. Yang ngomong adalah orang-orang berkompeten di bidangnya masing-masing ya. Terkait juga isu-isu yang berkembang di masyarakat, kita coba hadirkan di sini bagaimana kita bisa meluruskan isu-isu yang mungkin kurang baik di masyarakat. Ya. Dan tentunya juga masyarakat karena penting di hari ini untuk menambah wawasan, nambah pengetahuan guna untuk pribadi dulu ya. Pribadi dan orang-orang terdekat di sekitar kita ya. Bagaimana informasi juga bisa bermanfaat, bisa memberikan edukasi juga yang baik pastinya ya. Oke, kita beranjak ke atas lagi cerita ke Kominfo tadi ya. Hal yang kita bahas tadi ada diskomunikasi, emisi informasi, malinformasi dan disinformasi ini ya. Ada kebijakan frontal yang dilakukan Kementerian Informasi ini ya. Bahwasannya Kemenkominfo ya. Bahwasannya kebijakan ini bagaimana hal-hal yang kita sebutkan tadi, bahwasannya itu adalah hoax ya, apalagi berdekatan dengan tahun politik ini nih. Gimana nih tanggapan dari Diskominfo Kota Dumai sendiri? Ya baik, memang saat ini, Bang ya, dengan tahun politik ini ketika ada berita itu negatif, berita itu tidak valid ataupun hoax ataupun disinformasi seperti itu, banyak yang akan dirugikan, Bang. Banyak yang dirugikan. Kalau kita dengan skala nasional, Bang, kemarin saya juga buka beberapa artikel. Mungkin ini Abang tahu juga, Bang. 2019 kalau Abang kita ikut dulu sering kita warga negara asing Cina diberikan KTP untuk milih. Isu yang paling sering tuh, Bang. Isu santer ya. Isu santer ya. Dan keluar lagi, Bang, di 2024. Nah, jadi memang dari Kemenkominfo itu kita langsung pakai cap di hoax, langsung memberi cap hoax karena memang tidak memberi ruang lagi, Bang. Tidak memberi ruang lagi buat masyarakat menggiring isu
membuat salah satu misalnya paslon ataupun ya kita melihat bahwa nanti ini ada keterkaitan alat negara segala macam Bang, yang sifatnya akan membuat masyarakat ini tidak percaya lagi sama pemerintah Bang. Jadi di situ. Jadi memang di bawah menteri sekarang Kemenkominfo ini tegas Bang. Istilahnya ketika ada memang berita hoax itu memang setiap hari itu update tuh Bang. Dari berita hoax itu bukan hanya skala Jakarta Bang, tapi mau dari Aceh, Papua segala macam. Tinggal kita linkkan, mereka sudah ada satgasnya, langsung diberi cap hoax. Hoax ya. Ya, memang apalagi dengan pemilu ini Bang. Berkaitan dengan pemilu ini ya. Dengan nama baik Bang ya, istilahnya kita melihat juga ada caleg mungkin dirugikan dengan hoax ataupun dari kepala daerah seperti dirugikan, seperti itu ya, calon-calon ya, istilahnya seperti itu kira-kira Bang. Dan tadi malam saya juga sudah, saya sempat nggak, kenapa saya tidak screenshot atau apa ya? Tadi malam saya ngebaca juga nih, ada salah satu caleg provinsi yang incumbent ya, diberitakan yang tidak baik di Facebook tadi malam, tapi nanti kita cari link lagi ya. Kayaknya udah muncul juga nih, kita perlu juga sampaikan juga nih kepada info ya. Karena juga ini tidak boleh, tidak harus kita menjatuhkan orang ya. Iya, persaingan politik Bang. Kita mencoba aja bagaimana kalau memang berpolitik yang santun, seandainya pun ada yang ingin diraih, ada kepentingan di sana, nggak perlu kita menjatuhkan orang lain. Itu yang kita pengen bangun di Kota Dumai ini. Sejauh ini kita ngeliat Kota Dumai aman lah ya. Kalau Dumai kondusif sih Bang ya. Kondusif ya, tapi kalau kita ngeliatnya di luar sana, apalagi kita ngeliat secara nasionalnya, ini 2024 memang dianggap sebagai pesta politik terpanas ya, secara politik ya. Secara politik. Ya, tapi kita mudah-mudahan di Dumai, apalagi tokoh-tokoh politik di Dumai ya, pemerintahan juga ya, bagaimana bisa membangun narasi, bisa mengajak masyarakat tuh sama-sama menjaga lah yang udah aman di Kota Dumai ini ya. Kita pengen seperti itu aja ya. Dumai tetap aman, apapun kondisinya, kita tenang-tenang saja lah ya. Kita biarlah yang di luar sana di luar sana, di sana lah. Yang pasti kepentingan kita hari ini adalah bagaimana menciptakan Dumai tetap aman di tahun politik ini. Benar. Ya. Itu kesepakat ya. Ya. Itu tadi ya. Terus kita juga membahas beberapa hal juga nih berkaitan dengan media yang ada di Kota Dumai ini. Yang terdaftar saat ini di Diskominfo Kota Dumai ada berapa nih yang sudah menjadikan mitra ya? Mitra itu sekitar totalnya itu 55 Bang. 55 dari media online, koran? Iya, semuanya. Gabungan ya? Gabungan 55 itu Bang. Oke, tentunya kita juga pengen dari media-media tadi ya. Sama-sama nih ya, karena perannya luar biasa juga nih. Peran media sangat penting, luar biasa ya. Penting. Salah menyampaikan berita juga, ini juga menjadi polemik juga di masyarakat, jadi blunder juga ya. Dan apalagi kita juga waspadai nih ya. Ada undang-undang ITE juga. Benar. Undang-undang ITE juga bisa menjadi suatu hal yang momok juga nih. Ada undang-undang pers, Anda bisa bersuara keras ya. Namun Anda juga dibatasi dengan kode etik dan lain-lain. Termasuk salah satunya adalah undang-undang ITE tadi ya. Benar. Karena di situ sifatnya kalau kita sudah berani men-sharekan, berarti kita udah bertanggung jawab dengan informasi tadi ya. Terus sejauh ini nih sinergitas yang udah terbangun antara Diskominfo dan media-media yang di Kota Dumai ya, bagaimana nih Pak Sadam? Alhamdulillah Bang, selama saya di Kominfo dari kita kerjasama ya, memang saat ini media itu banyak Bang ya. Kita berbicara media lagi, cuman kan kita ada aturannya, kita ada perwakunya juga Bang, kita ada aturannya yang bisa kerjasama, ada syaratnya yang harus dipenuhi Bang gitu kan. Dan intinya dari awal COVID kemarin kita bersama-sama teman media di tengah pandemi kita tetap memberikan informasi secara masif ke masyarakat. Dan alhamdulillah ya memang mungkin ada riak-riak kecil ya, artinya ada yang ya seperti Bang bilang tadi kan, kalau ada berita-berita dari yang diberikan oleh oknum media yang mungkin dalam COVID kemarin ya, mungkin ada yang cerita terkait pasien A, B, C, D segala macam itu kan. Tapi alhamdulillah bisa kita redam dan tidak terlalu naik. Dan juga itu berkat memang teman-teman media memang sangat istilahnya sepakat bagaimana kita Dumai ini, karena ketika berita itu dikonsumsi oleh publik Bang, kan kita bertanggung jawab nih Bang. Tanggung jawab apakah berita itu nanti ada yang merasa zolimi atau merasa yang dia nggak ngelakuinnya apa segala macam. Dan itu sih Bang, karena memang kita komit dan teman-teman rekan media yang saat ini kita bermitra sama kita memberikan informasi, dan pemerintah tanpa media nggak bisa apa-apa Bang. Gitu. Artinya publikasi kita, dan dulu pemerintah itu tertutup Bang. Sekarang juga ada keterbukaan informasi kita. Dulu pemerintah itu kan apa-apa dirahasiakan segala macam. Dan saat ini
Dumai alhamdulillah ya Bang ya, kemarin tahun 2022 kita mendapat penghargaan juga ya. Walaupun tidak peringkat 1 tapi kita mendapat penghargaan juga pemerintah yang cukup informatif Bang. Ya kita menerima penghargaan dari Pak Wagub kemarin tahun 2022. Berkaitan dengan apa itu? Keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi itu tadi ada di bawah Komisi Informasi Bang. Jadi KI Award namanya Bang. Nah, jadi memang saat ini banyak ya misalnya seperti website, informasi-informasi yang harus didapatkan masyarakat itu mudah sekarang. Dan kita juga ada sekarang SP4 yang lapor, pengaduan Bang. Pengaduan apapun masyarakat ya. Apapun di masyarakat sekarang itu kanalnya dari Ombudsman, dari Menpan RB. Jadi laporan itu Bang masuk langsung ke pusat, langsung kirim ke kita. Misalnya jalan rusak segala macam, itu kanal utama Bang yang dari pusat. Jadi intinya masyarakat mau mengeluhkan apapun sekarang kadang di sosmed kan Bang nggak terekap Bang. Hanya viral-viral habis itu hilang Bang. Viral terus yang kedua kadang-kadang yang men-share pun adalah akun-akun profilnya itu gak jelas juga. Gak jelas Bang. Itu banyak saya lihat ya. Masih banyak juga ada beberapa ya di Dubai ini masih berani bersuara namun tidak berani menampilkan siapa sosoknya. Masih ada kedapatan itu ya. Akun fake seperti itu Bang. Iya. Kalaupun benar yang disampaikannya tapi dengan tidak munculnya profil sebenarnya tadi orang jadi berpikiran siapa ini kan pengecut sekali ya. Nah ya seperti itu dia menutupi jati dirinya habis itu membuat berita membuat cerita segala macam gitu seperti itu Bang. Dan cuman dengan SP4 lapor ini Bang mungkin masyarakat di sini yang menonton ya istilahnya memang pakai NIK Bang, pakai NIK. Jadi memang dibilang kok ribet sih, tapi kalau nggak seperti itu banyak aja berita-berita yang misalnya kalau pakai NIK yang jelas terekam dan si pengirim informasi ataupun misalnya komplain masalah apapun itu bisa kita rahasiakan Bang. Kita rahasiakan datanya. Datanya kita rahasiakan. Dan itu langsung diverifikasi dari kami akan mengirimkan ke OPD seperti lampu langsung ke Desub, RSUD pelayanan langsung ke RSUD, jalan langsung ke PU. Siapa yang mau ditembaknya langsung ke sana arahnya ya. Dan itu dibaca dan cek langsung oleh Pak Wali Kota Bang. Seperti itu dan diawasi oleh inspektorat Bang. Jadi kalau ada OPD nih nggak tanggapin misalnya ada pengaduan nih masalah pelayanan di salah satu kantor camat, kantor lurah. Misalnya nggak ada nih pelayanan jam segini. Itu tuh langsung diawasi Bang. Langsung dilakukan evaluasi nantinya Bang seperti itu. Ya kalau sudah seperti itu ada tindakan juga, ada sanksi juga nantinya. Tapi kalau di sosmed kan nggak ada Bang. Siapa nih pengirim ya kan nggak tahu Bang gitu kan. Intinya jadi susah juga untuk mencari sebuah kebenaran kalau di sosmed saat ini ya akurasinya sangat minim lah. Kalau kita bisa ngomong persentase mungkin untuk cari sebuah kebenaran yang benar-benar fakta ya mungkin angkanya mungkin ya nggak nyampe 60%, 50% juga nggak nyampe kali ya. Kecuali viral pakai video Bang beda pakai video nyata dan cerita ya. Tapi kalau sekedar cuma aduan-aduan tadi kayaknya susah ya. Oke. Masalah tadi kita sambung lagi berkaitan dengan kembali tahun politik ini ya. Banyak caleg hari ini ya, caleg yang bermunculan dan juga ada aturan-aturan Bawaslu juga nih yang harus ditaati nih. Jadi Diskominfo juga terlibat di dalam aturan itu kan ya. Sejauh ini apa nih peran Diskominfo dalam pelaksanaan pemilu ini? Secara garis besar. Secara garis besar ya Bang ya. Secara garis besar saat ini memang Diskominfo masih awal Bang ya. Karena masih awal kemarin juga kita ada acara juga dengan Bawaslu ya. Istilahnya bagaimana kita melihat tahun politik ini nanti para caleg, misalnya caleg Dumai, provinsi, DPR RI menggunakan sosial media, menggunakan sekarang Facebook ya atau apa itu memang itu hak mereka Bang, hak mereka. Tapi tentunya tidak saling singgung menyinggung, tidak saling menjelekkan istilahnya dia mau menjadi nomor satu tapi menjelekkan lawan seperti itu kan, dan juga membuat berita-berita miring Bang. Dan kadang mohon maaf nih Bang, berita-berita miring ini kan memang bukan si calegnya, cuman menggiring opini seperti itu. Karena kalau calegnya kayaknya nggak mungkin, tapi yang pendukungnya ini kayaknya yang riuh nih. Kalau calegnya kayak nggak mungkin berani tampil kan, nggak berani. Calegnya pasti tenang ya kan, tenang ya, aman, ditanya aman aja. Sosok bijaksana gitu ya. Tapi yang di bawah-bawah ini Bang, kita sudah minum Pak Sedap. Baik, yang di bawah-bawah ini yang perlu kita dan juga kita kasih juga bagaimana tahun politik ini mau misalnya mempengaruhi ataupun mengajak anak-anak pemilih pemula ya dengan cara yang betul-betul santun dan juga jangan ada bahasa-bahasa yang sifatnya nanti mengajak tapi memaksa segala macam. Ya
kita tahu nih semuanya kan caleg banyak Bang ya. Banyak ya. Caleg banyak. Kadang di jalan di gang kita ada teman kita semuanya banyak ini Bang. Tentunya kita berharap dengan Bawaslu juga ya istilahnya dari Kominfo dari segi bagaimana kita menanggapi terkait berita-berita nanti ada dari media online Bang, media online nanti naik segala macam dan kita berharap Kominfo menjadi garda terdepan Bang, memberikan pemberitaan yang akurat Bang dan valid dan ketika nanti ada masyarakat yang mengeluhkan suatu berita ataupun resah atau gelisah dia dengan berita itu bisa mengadukan ke kami juga mengecek apakah ini benar nih. Apakah benar nih ada berita seperti ini dari salah satu paslon caleg katanya ABCD bla 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 seperti ini yang merugikan Bang. Nah, kami siap untuk meneruskan, kami juga akan mengklarifikasi nanti mungkin tidak melalui kami tapi melalui rekan-rekan mitra kerja kita, media kita Bang seperti itu. Oke, jadi jelas sekali bahwasannya hadirnya Diskominfo dalam pelaksanaan kontestasi pemilu di 2024 mendatang di Kota Dumai tentunya ya. Ini sangat berperan aktif dalam artian menjadi garda terdepan juga dalam hal digital ya dalam hal informasi ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab mereka juga dan tentunya kita ya termasuk yang konsumtif terhadap informasi juga harus pinter-pinter nih menilai pinter-pinter untuk mencerna, memfilter berbagai informasi yang berkembang saat ini ya. Oke, di sela-sela terakhir ini Bung Sadam ya. Kita saat ini ada sebuah kebanggaan nih ya. Kita ada mall pelayanan publik di Kota Dumai ya. Untuk Riau nomor 2 kayaknya. Nomor 2. Dulu satu-satunya baru sempat terbakar ya. Dan sekarang di Dumai kita juga udah punya nih. Udah punya. Ya. Sejauh inilah kita ngelihat mall pelayanan publik mungkin belum dioptimalkan oleh masyarakat penggunaannya ya. Belum optimal ya, mereka masih belum tersosialisasikan hal-hal seperti itu ya. Sebenarnya kita apa sih sebenarnya nih? Mungkin kita pengen dapat kejelasan ini dari Bung Sadam nih. Mall pelayanan publik dan alhamdulillah kantor kami di lantai 2-nya Bang. Lantai 2 juga. Jadi nanti Bang Baim kalau mau ngopi-ngopi kita di lantai 2 itu Kominfo Bang. Jadi mall pelayanan publik memang kemarin kita dapat penghargaan juga ya. Karena memang dari di bawah kepemimpinan Haji Faisal ya. Dalam beberapa tahun beliau menjabat, beliau berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang prima dan alhamdulillah hari ini Bang kita mendapatkan nilai yang tertinggi Bang dalam pelayanan publik 88. Pelayanan publik kita di Dumai ya. Itu dari sebelumnya kita di peringkat yang lumayan rendah Bang. Adanya mall pelayanan publik memberikan kemudahan di sana ada pengurusan KTP semuanya. Dari samsatnya juga ada. Intinya semua pengurusan yang saat ini itu semua satu pintu Bang. Dan masyarakat itu disajikan dengan tempat yang nyaman. Kalau dulu mungkin nunggu panas segala macam dan banyak antrian segala macam. Sekarang udah ada abang masuk nanti diarahkan oleh keperluannya apa ditanyain emang sampai duduk tunggu dan nggak lama Bang. Semua pelayanannya gratis dan juga intinya nyaman, ada mau ngopi-ngopi, istilahnya tempat duduknya juga representatif semua ya Bang. Itu juga komitmen dari Wali Kota Dumai memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tentunya Bang seperti itu. Itu adalah suatu hal yang baik ya dan baru juga nih. Tapi arahnya ini mungkin karena sosialisasi ke masyarakat tadi nih masih belum tahu fungsi sebenarnya ya, dan ini harus kita branding terus nih ya fungsi dan kegunaan mall pelayanan publik tadi. Kalau kita bicara mall ya berarti kan di situ ada gerai-gerai nih ya, gerai-gerai banyak ya. Mau gerai beli apa nih, baju apa. Seperti juga lah gambarannya mall pelayanan publik di Kota Dumai. Anda mengurus apa nih ya? Ada ngurus surat pindah, berarti ada gerai di sini ya. Ada samsatnya mengurus di sini ya. Surat tanah di sini ya, berarti mereka sudah nyediain pos masing-masing di situ ya. Seperti itulah gambarannya buat warga Kota Dumai yang mungkin belum tersentuh nih terkait informasi ini kita sampaikan ya. Jadi silakan saja, mungkin ngurusnya dari rumah Anda terlalu jauh, cari terdekat mungkin di mall pelayanan publik. Tapi kalau seandainya memang ngurusnya lebih dekat ke rumah, harus sampai belah rumah, ya nggak pasti juga sana. Sebelah rumah bisa belah juga gitu ya. Saya kan telurah nih, ternyata kan telurnya nggak jauh dari rumahnya ya. Jadi situ aja maksudnya. Tapi kalau misalnya pengurusan yang banyak dan pengen yang nyaman, yang misalnya representatif, saat ini ya kita berikan tawaran ke mall pelayanan publik karena memang di sana tuh dan juga ada kemarin ini untuk nikah ya KUA berarti KUA ya. Ada ruangnya sendiri gitu kan kemarin dan kembali lagi kita sosialisasikan
yang nikah di sana bisa menggunakan mobil dinas Gitu dari BM1. Oh, wes. Difasilitasi ya. Fasilitasi ya. Kayaknya juga Pak Wali sering juga diundang-undang jadi wali nikah nih ya. Iya. Hadir loh. Hadir ya. Sampai hadir. di Pekanbaru sana itu pas saya nikah Iya, kemarin iya. Pekanbaru juga ya. Iya. Oke, luar biasa. Luar Intinya biasa. hal-hal yang baik tentu kita pertahankan dan ditingkatkan ya. Tinggal bagaimana evaluasi yang kurang-kurang baik tadi, bagaimana ditata lebih baik lagi. Itu aja sebenarnya maksudnya Benar. ya. Jadi nggak usah harus menjelekkan ini kurang dan ini dan itu ya. Ya, namanya- Intinya pasti ada kurang lebihnya nih. Ya, benar. Pasti siapapun gak ada yang sempurna nih ya. Siapa pemimpin ada begini dan begitu ya, itu hal yang biasa saja. Cuma bagaimana masyarakat juga punya peran ya. Kasih masukan juga, jangan Ya. kritik tanpa solusi juga. Kritik yang membangun. Yang membangun Dan, ya. dan saat ini memang pelayanan publik tahapnya lagi di depannya kayak infrastrukturnya lagi Ya, diperbaiki segala perbaiki, macam. ya. Mungkin Taman-tamannya juga taman-taman dipercantik, juga lagi dipercantik. Memang pembangunan kan butuh proses nih Bang. ya. Dan kita berharap setelah ini kita menikmati lah gitu kan dengan keindahannya. Iya, iya. Memang sekarang mungkin orang ngurus tanah lagi Wah. lagi banyak ada galian di situ, tanah lagi berantakan numpuk lah kita ngeliatnya kalau berantakan. dia Jadi kan berantakan, jadi ya. nanti ada masyarakat aduh tanah segala macam gini-gini. Tapi namanya pembangunan pasti Ya. punya proses Ya, Bang. ya. Dan harapan ke depannya nanti kan yang kita rasakan ke depan Bang. Iya, Ya. pasti. Hari ini pembangunan- endingnya itu loh iya. yang kita nanti. Pembangunan ya pasti mana-mana kayak sekarang ini Bang. Iya. Jalan-jalan nih. Heeh. Abang mungkin kecepedak ditutup, terganggu segala macam. Ya, Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. ketimbang harus seperti kayak banjir mulu. Iya. Kan masyarakat rumah intinya dukung Iya, ya, didukung. Ada kritikan-kritikan, pemerintah juga nggak boleh alergi juga, itu hal Iya, biasa boleh. juga. Ya benar. Tampung aja, namanya juga pemerintah nggak boleh alergi Iya. atau antipati atas kritikan. Karena itu pengawasan buat pemerintah pengawasan, juga. kontrol sosialnya Kontrol di situ sosialnya ya. juga gitu kan. Jadi kalau sudah seperti sinergis ya, saling support, terus saling terima masukan juga, kita bakal aman ya, bakal bersatu padu dibuat Dumai lebih baik lagi. Saling bergenggaman Iya, tangan. ya. Gitu. Intinya seperti itu. Mus Adam, di sela terakhir nih kita pengen himbauan nih buat masyarakat Kota Dumai, Ya. bagaimana kita sama-sama menjaga tahun politik ini bisa berjalan aman ya, damai, jujur dan adil, itu poinnya. Silakan. Baik pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kominfo mengajak ya untuk masyarakat agar memperkuat literasinya, agar memperkuat pemahamannya, biar terbebas dari hoax dan kita tidak terkelompok, Bang. Kelompok-kelompok, dan itu yang menyebabkan kita pecah, Bang. Iya. Kita harus mencegah hoax, kita harus menangkal hoax untuk Indonesia maju dan tentunya untuk Dumai Kota Idaman, Bang. Iya. Seperti itu, Bang. Terima kasih Mus Adam atas kehadirannya. Siap. Sampaikan juga salam hormat kami kepada Bapak Kadis ya. Terima kasih, Bang. Dan apresiasi luar biasa lah ya, hadirnya Diskominfo di sini tentu juga menjadi support juga, menjadi semangat kami, spirit kami untuk bisa konsisten untuk berbuat seperti ini untuk Kota Dumai ya, dengan kemampuan yang ada, dengan kapasitas kami saat ini. Kami Mungkin terima hanya kasih ini yang bisa kami berikan terima kasih juga untuk Bang Baem nih, Bang. Istilahnya dengan adanya ini masyarakat bisa nonton nanti kan, misalnya tahu seperti ini loh sebenarnya, seperti ini. Dan kami butuh itu, Bang. Kami butuh kita bersinergi memberikan ya informasi, Bang. Informasi ini kan sarananya banyak nih, Bang. Melalui seperti ini YouTube, podcast segala macam. Ya bisa di online juga ya. Melalui media sosial juga bisa juga. Tapi itu tadi hati-hati juga ya. Hati-hati juga. Jangan salah-salah, Bang ya. Salah ya. Intinya harus bertanggung jawab lah dengan informasi tadi dan pastikan sumbernya adalah sumber terpercaya. Itu poinnya ya. Terima kasih buat warga Indonesia, terutama buat warga Kota Dumai ya, pecinta podcaster pastinya ya. Kita pamit dulu, undur diri, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.